Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 mengenai chapter 8 dan 9. Anggota kelompok kami sendiri beranggotakan Dinar NIM 040, Dewan Garis Tu NIM 041, Gema Elwali NIM 055, Insa Akbar NIM 062, Muhammad Bagus Tri Yulianto NIM 077. Chapter 8 yaitu the measurement of temperature, pengukuran suhu. Oke, sebelum kita masuk ke pengukuran, kita harus tahu dulu pendahuluan tentang suhu itu sendiri. Next. Nah, suhu ini adalah konsep intuitif yang memberitahu yaitu suatu material atau suatu plasma, liquid ataupun zat-zat, apakah itu termasuknya panas, sifat panas atau dingin. Nah, panas ini itu termasuk kalor. Nah, karena dia berbentuk kalor, maka dia mengalir dari yang tinggi, konsentrasi tinggi atau suhu tinggi ke temperatur yang rendah tanpa adanya efek lain. Suhu terkait dengan energi kinetik rata-rata molekul gas ideal. Ekstensi lebih lanjut dari termodinamika statistik menunjukkan hubungan antara suhu dan tingkat energi dalam cairan dan padatan. Lalu next. Yang kedua ada skala suhu. Next. Nah, seperti pada gambar di samping, ini adalah dua skala suhu yang ditunjukkan yaitu Fahrenheit dan Celcius. Skala ini didasarkan pada spesifikasi jumlah kenaikan antara titik beku dan titik didih pada air. Nah, jika pada Celcius ini diketahui bahwa air itu akan mulai membeku di titik 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada 100 unit atau 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit lebih banyak, yaitu 180 unit daripada Celcius. Nah, di absolute Celsius scale disebut skala Kelvin, sedangkan kalau untuk Fahrenheit disebut skala Rankine. Nah, titik nol pada kedua skala tersebut mewakili keadaan fisik yang sama, yaitu sama-sama pada saat ingin membeku, dan rasio dua nilai adalah T2 per T1 Rankine sama dengan T2 per T1 dalam Kelvin. Titik didih air pada satu atmosfer yaitu 100 derajat pada skala Celsius dan 212 derajat pada skala Fahrenheit. Nah, di paling bawah di sini ada perubahan konversi Fahrenheit dari Celsius, yaitu 32 derajat ditambah 9 per 5 derajat Celsius. Nah, jika dari Kelvin ke Rankine atau ke Rankine ya, yaitu 9 per 5 Kelvin. Next. Lalu ada termometer gas ideal. Perilaku gas ideal pada tekanan rendah memberikan dasar untuk perangkat pengukur suhu yang dapat berfungsi sebagai standar eksperimental dengan rumus P dikali V sama dengan MRT, yaitu R adalah konstanta gas untuk gas tertentu yang dapat dirumuskan dengan R sama dengan konstanta mol per molaritas. Nah, lalu di sini ada K juga sebagai konstanta lagi gas universal, yaitu 8,3145 kJ per kilogram atau 8314,5 Joule per kilogram mol Kelvin. Nah, lalu seperti gambar di samping ini ada pengukuran suatu volume yang tidak diketahui suhunya, dapat kita ukur dengan cara seperti di sebelah kanan, yaitu suhu di dalam ruang itu sama dengan suhu referensi dikali tekanannya dibagi tekanan referensi dengan catatan volumenya konstan. Next. Lalu misalkan ada beberapa gas yang dikeluarkan dari volume dan pengukuran tekanan ini diulang terus-menerus. Terlepas dari gas yang digunakan, serangkaian pengukuran dapat diulang dan hasilnya dapat diplot seperti gambar di bawah. Nah, lalu ketika kurva dieksploitasi menjadi tekanan nol, suhu sebenarnya seperti yang didefinisikan oleh persamaan keadaan gas ideal yang akan diperoleh. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu serendah 1 Kelvin dengan ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini seperti gambar di bawah ini ya, dibikin grafik seperti itu. Next. Lalu yang keempat adalah temperature measurement by mechanical effect atau pengukuran suhu dengan efek mekanik. Next.
The liquid in glass thermometer adalah salah satu jenis perangkat pengukur suhu yang paling umum, seperti gambar di samping kiri. Nah, lalu biasanya ini menggunakan alkohol dan merkuri yang paling umum digunakan. Nah, pastinya di antara kedua tersebut ada advantage dan disadvantage ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang alkohol. Alkohol memiliki keuntungan bahwa ia memiliki koefisien ekspansi yang lebih tinggi daripada merkuri. Tapi terbatas pada pengukuran suhu rendah karena cenderung mendidih pada suhu tinggi. Nah, perbedaan ekspansi cairan dan perluasan kaca, perbedaannya adalah tidak hanya dari perbedaan panas ke bohlam dari lingkungan, tetapi juga panas yang dilakukan dalam bohlam dari batang. Semakin banyak konduksi batang relatif terhadap perbedaan panas dari lingkungan, maka semakin besar juga kesalahannya. Sekitar 600 derajat Fahrenheit atau 315 derajat Celcius, tapi jangkauannya dapat diperpanjang hingga 1000 Fahrenheit atau 538 derajat Celcius. Next. Oke, untuk di bab 5 akan saya jelaskan, yaitu mengenai pengukuran suhu efek listrik. Nah, metode listrik untuk pengukuran suhu sangat baik karena memberikan sinyal yang mudah dideteksi, yang banyak dipergunakan untuk tujuan pengendalian. Di samping itu, metode ini biasanya cukup teliti bila telah dikalibrasi dan dikompensasi dengan baik. Klasifikasi transducer pada alat pengukuran suhu efek listrik terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu termometer tahanan listrik, yang kedua termistor, dan yang ketiga termokouple. Untuk yang pertama yaitu termometer tahanan listrik atau RTD, resistant temperature detector. Termometer hambatan listrik merupakan sebuah sensor suhu yang merasakan suhu dengan perubahan besarnya arus, tegangan, dan elemen hambatan listrik yang bervariasi pada benda yang diukur. Bisa dilihat pada persamaan sebelah kanan, yaitu R delta R per alpha delta T, di mana R sama dengan resistansi logam murni, delta R yaitu perubahan resistansi, delta T perubahan suhu, dan alpha sama dengan koefisien resistansi terhadap suhu. Kemudian yang kedua yaitu termistor. Termistor atau tahanan termal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi. Termistor memiliki prinsip kerja memberikan perubahan resistansi terhadap perubahan suhu. Untuk gambar di tengah ini merupakan simbol termistor. Termistor sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama PTC, yaitu pada termistor jenis PTC nilai resistansi berbanding senilai terhadap perubahan suhu. Termistor PTC terbuat dari material kristal tunggal. Kemudian yang kedua yaitu NTC. Pada NTC nilai resistansi berbanding terbalik terhadap nilai perubahan suhu. Termistor NTC terbuat dari material logam oksida. Hal inilah yang menyebabkan tipe NTC lebih banyak tersedia di pasaran. Dan yang ketiga ada termokouple. Prinsip kerja termokouple secara sederhana berupa 2 buah kabel dari jenis logam yang berbeda ujungnya. Hanya ujungnya saja yang disatukan. Untuk titik penyatuan ini disebut hot junction. Prinsip kerjanya memanfaatkan karakteristik hubungan antara tegangan volt dengan temperatur. Setiap jenis logam pada temperatur tertentu memiliki tegangan tertentu pula. Pada temperatur yang sama, logam A memiliki tegangan yang berbeda dengan logam B. Maka terjadilah perbedaan tegangan. Bisa sampai milivolt yang dapat dideteksi. Dalam dunia industri sendiri, termokouple sangat penting adanya, yang digunakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, industri besi dan baja. Yang kedua, pengaman pada alat-alat pemanas. Kemudian sebagai termopile atau alat untuk mengubah suhu menjadi tegangan pada sensor radiasi. Kemudian pembangkit listrik tenaga panas radioisotop. Untuk subbab ke-6 yaitu pengukuran suhu dengan radiasi. Pada pengukuran suhu efek radiasi, suhu suatu benda dapat ditentukan melalui pengukuran radiasi termal yang dipancarkan benda itu sendiri. Radiasi termal merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda akibat dari suhunya. Radiasi termal terletak dalam daerah panjang gelombang antara kira-kira 0,1 sampai 100 meter. Instrumen yang umum dipakai untuk pengukuran suhu dengan efek radiasi yaitu pirometer. Pirometer atau pirometri adalah salah satu teknik pengukuran suhu tanpa kontak fisik, tetapi suhu fluida dideteksi dengan mengukur radiasi elektromagnetik. Pirometer terbagi menjadi 2, yang pertama pirometer optik dan pirometer radiasi.
Yang pertama, pirometer optik. Instrumen ini didasarkan pada pembandingan tingkat kecerahan cahaya yang diemisikan oleh suatu benda panas dengan standar yang telah diketahui. Pirometer optik atau disappearing filament pirometer memiliki jangkauan pengukuran sekitar 6.000 derajat Celcius sampai 30.000 derajat Celcius. Akurasi pengukuran dapat ditingkatkan dengan filter optik dengan panjang gelombang 0,65 meter. Prinsip kerja pirometer optik yaitu secara visual membandingkan tingkat kecerahan permukaan sebuah benda dengan referensi sebuah sumber radiasi tertentu. Benda referensi yang digunakan biasanya berupa filamen tungsten yang dipanaskan secara elektrik. Filamen dipanaskan oleh arus listrik yang sampai filamen dan benda panas terlihat berwarna sama. Gambar filamen lalu menghilang ke dalam latar belakang benda panas. Arus filamen dengan demikian adalah ukuran temperatur. Kemudian yang kedua, pirometer radiasi. Instrumen ini mengukur jumlah radiasi yang diemisikan oleh sesuatu benda panas melalui sebuah elemen resistansi atau termofil, rangkaian beberapa termokouple. Pirometer sendiri merupakan instrumen pengukur suhu yang jangkauan suhunya hampir sama dengan termokouple. Pirometer radiasi tidak membutuhkan kontak langsung dengan material yang temperaturnya akan diukur. Range inframerah yang digunakan dalam pengukuran adalah 0,78 mm sampai 14 mm. Prinsip kerjanya yaitu termometer inframerah mengukur permukaan temperatur dari benda. Optik dari termometer mendeteksi energi inframerah yang telah dikumpulkan dan difokuskan pada detektor dan diterjemahkan ke dalam bentuk informasi suhu yang dapat dibaca di display. Laser ini hanya digunakan untuk membidik target yang akan diukur. Dan yang bab ketujuh yaitu pengaruh perpindahan panas pada pengukuran suhu. Perpindahan panas sendiri yaitu perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas yaitu cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Dalam proses industri sendiri, perpindahan panas digunakan untuk mencapai suhu yang diperlukan dalam proses industri dan mempertahankan suhu yang dibutuhkan selama proses berlangsung. Perpindahan panas dari suatu benda ke benda lainnya dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Penentu terjadinya perpindahan panas yaitu adanya perbedaan suhu. Arah perpindahan panas dimulai dari media dengan suhu tinggi menuju ke media dengan suhu rendah. Perpindahan panas dapat terjadi dengan satu proses tunggal maupun proses ganda. Konduksi. Konduksi yaitu proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media pengantar panas tetap. Misal sendok yang digunakan untuk mengaduk minuman hangat akan terasa panas. Perambatan panas yang terjadi pada sendok disebut konduksi. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai zat perantaranya. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media pengantar berupa cairan atau gas. Misal air panas akan bergerak naik. Kemudian radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas yang merambat langsung tanpa melalui medium perantara. Misal panas matahari yang bisa kita rasakan sehari-hari. Panas matahari yang terpencar tersebut sampai ke bumi tanpa zat perantara. Kemudian subbab ke-8 yaitu respon transient sistem termal. Sistem termal sederhana terkena perubahan suhu lingkungan yang tiba-tiba. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, mana termometer L diwakili oleh massa M dan panas spesifik C dan tiba-tiba terkena lingkungan konveksi suhu TOC. Koefisien perpindahan panas konveksi antara termometer dan cairan adalah H dan transfer panas radiasi diasumsikan dapat diabaikan. Hal ini juga diasumsikan bahwa termometer secara substansial seragam dengan suhu setiap saat. Artinya, konduktivitas termal bahan termometer cukup besar dibandingkan dengan konduksi permukaan karena koefisien perpindahan panas konveksi. Ketika pengukuran suhu harus dilakukan di bawah kondisi non-steady state. Penting bahwa karakteristik respon sementara dari sistem termal menjadi diperhitungkan. Diasumsikan bahwa termometer secara substansial seragam dalam suhu setiap saat. Artinya, konduktivitas termal bahan termometer cukup besar dibandingkan dengan konduksi permukaan karena koefisien perpindahan panas konveksi. Keseimbangan energi untuk proses transient dapat ditulis sebagai berikut. Dilihat pada persamaan di bawah.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu thermocouple compensation. Lanjut. Nah, jadi dilihat dari gambar di atas itu misalkan thermocouple itu digunakan untuk mengukur variasi suhu sementara. Jadi responnya dari thermocouple akan tergantung pada beberapa faktor seperti yang diuraikan di atas dan akan mengikuti variasi seperti persamaannya. Jadi ketika mengalami perubahan langkah dalam suhu environment dan jika jaringan listrik kompensasi diterapkan pada sistem adalah mungkin untuk meningkatkan respon frekuensi termokouple. Jadi kerugian dari jaringan kompensasi adalah bahwa hal itu mengurangi output termokouple. Namun jika alat ukur cukup sensitif, masalah ini tidak terlalu kritis. Oke, next. Selanjutnya itu ada temperature measurement in high speed flow. Oke, next. Jadi pengukuran suhu pada arus kecepatan tinggi menggunakan konsep termodinamika tentang proses adiabatik. Maka temperatur akan berada pada kondisi stagnan. Bisa dilihat seperti rumus di bawah itu. Di mana T0 itu stagnation temperatur, T tangent itu free stream or static temperature, U infinity itu flow velocity, dan P itu constant pressure specific heat of the gas. Next. Jadi persamaan tersebut dapat diekspresikan juga sebagai batch number dengan berubah rumus menjadi 0 per T infinity sama dengan 1 per gamma min 1 per 2 M kuadrat. Jadi pada kasus aslinya, tidak mungkin temperatur selalu stagnan. Akan terjadi perubahan temperatur yang dipengaruhi oleh ukuran probe yang disebut recovery factor. Seperti rumus yang di bawah. Jadi nilai R itu biasanya pada rentan 0,75 hingga 0,9. Next. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulan dari bab ini. Next. Jadi alat ukur suhu itu dibutuhkan agar manusia bisa mengetahui suhu sesuatu dengan tepat. Penerapan berbagai alat pengukur suhu diberikan dalam tabel seperti di bawah. Jadi dapat dilihat bahwa beberapa macam alat pengukur suhu berdasarkan fungsi maupun bahan yang digunakan berbeda dalam penggunaannya. Jadi dengan demikian, pemilihan alat pengukuran suhu untuk digunakan dalam aplikasi tertentu sering menjadi masalah preferensi. Dalam banyak kasus seleksi, didasarkan pada pertimbangan jenis peralatan readout yang sudah tersedia di instalasi di mana alat pengukuran suhu akan digunakan. Oke, next. Selanjutnya itu kita akan masuk ke thermal and transport property measurement. Oke, next. Yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan. Oke, next. Jadi beberapa jenis sifat thermal sangat penting untuk perhitungan keseimbangan energi dalam aplikasi perpindahan panas. Jadi sebagian besar pengukuran properti thermal itu melibatkan penentuan aliran panas dan suhu. Jadi sebelum-sebelumnya telah dibahas pada chapter yang tadi bahwa aliran panas biasanya diukur dengan membuat keseimbangan energi pada perangkat yang sedang dipertimbangkan. Jadi misalnya itu plat program mungkin dipanaskan dengan pemanas listrik dan piring yang direndam dalam tangki air selama proses pemanasan. Jadi hilangnya panas konveksi dari piring dengan demikian dapat ditentukan sebagai membuat pengukuran tenaga listrik menghilang di pemanas. Jadi untuk konduktivitas thermal dapat diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena merupakan indikasi transport dan energi dalam cairan atau padat. Jadi dalam gas dan cairan transportasi energi terjadi dengan gerakan molekul. Sedangkan pada padatan transportasi energi oleh elektron bebas dan getaran kisi tidak adanya kemungkinan. Next. Thermal conductivity measurement, pengukuran konduktivitas thermal. Konduktivitas thermal dapat ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut. Next. Jika pada pengukuran ketebalan dan perbedaan temperatur merupakan faktor yang diperhitungkan, maka konduktivitas thermal dapat ditentukan menjadi seperti berikut. Thermal conductivity of liquids and gases. Konduktivitas thermal cair dan gas.
Untuk pengukuran suhu gas dan cairan dapat menggunakan konduktivitas plat panas berisi cairan dengan diameter 5 cm dengan ketebalan untuk cairan 0,05 cm. Plat ini harus setipis mungkin agar dapat meminimalisir adanya konveksi aliran pada cairan. Berikut adalah gambar mengenai skematik thermal conductivity of liquid and gases. Dapat berikut juga adalah skema conductivity of liquid and gases. Next. Untuk pengukuran dengan konduktivitas termal tertentu saja dapat menggunakan rumus K sebagai berikut. Measurements of viscosity, pengukuran viskositas. Viskositas ini ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat yaitu dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi dalam zat cair. Rumus viskositas dinamis yaitu tekanan geser sama dengan viskositas dinamis dikali satuan kecepatan per satuan jarak antara. Gas diffusion, diffusi gas. Diffusi gas atau pembauran gas adalah teknologi pengayaan uranium yang dilakukan dengan cara melewatkan uranium hexafluorida, sebuah senyawa uranium dengan titik rendah melalui rangkaian membran semi permeable. Membran ini melewatkan UFG dengan uranium 235 dan uranium 238 dengan kadar yang sedikit berbeda. Dengan menggunakan membran ini berulang-ulang dalam sebuah kaskade, kadar urium 235 dapat ditingkatkan sehingga bisa berguna untuk membangkit listrik tenaga nuklir atau bom atom. Proses ini adalah teknologi pertama yang mampu menghasilkan uranium yang cukup kaya untuk digunakan dalam industri dan senjata. Diffusi gas menggunakan membran semi permeable untuk menekan suhu. Untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai kalorimetri. Next. Subjek dari kalorimetri berkaitan dengan penentuan jumlah energi. Digunakan untuk menentukan kuantitas termal, mempelajari proses termal, dan juga menentukan karakter atau sekedar membandingkan bahan. Diklasifikasikan dalam hal properti termodinamika suatu sistem seperti entalpi, energi internal, panas spesifik, dan nilai pemanasan atau dalam hal aliran energi yang dihasilkan dari transportasi massa melintasi batas-batas sistem termodinamika. Kalorimetri adalah suatu subjek yang sangat luas yang mencakup sebagian besar penentuan eksperimental yang digunakan untuk pengukuran sifat termodinamika. Next. Ini gambar berikut merupakan skema atau alur dari kalorimeter jenis bom non-flow. Kemudian spesifikasi dari kalorimeter sendiri yaitu yang pertama batasan suhu, membersihkan gas,
batasan suhu sama dengan min 100 sampai dengan 500 derajat Celcius. Kemudian membersihkan gas, yaitu gas nitrogen. Sifat bahan yang dianalisa yaitu suhu leleh, suhu transisi gelas, suhu kristalisasi ulang, entalpi, dan juga waktu induksi oksigen. Lanjut, kemudian subbab selanjutnya tentang pengukuran transfer konveksi panas. Gambar berikut merupakan skema atau alur dari peralatan untuk penentuan koefisien transfer panas konveksi dalam tabung halus. Dapat dilihat dari gambar berikut ini, udara masuk melalui samping kiri ini. Kemudian ada komponen thermocouple, terus insulation, kemudian sampai flow meter. Next. Lalu untuk gambar ini yaitu skematik pengaturan silinder dipanaskan untuk penentuan koefisien transfer panas konveksi bebas. Didapat rumus pada gambar ini yaitu I sama dengan HA PV min T hingga plus PV 44 min TS 4. Lanjut. Kemudian humidity measurement atau pengukuran kelembaban. Next. Pengukuran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk kuantitatif. Pada sebuah sistem pengukuran yang ideal, nilai struktur akan sama dengan nilai benar. Hal ini menandakan adanya keterkaitan pengukuran dengan pengukuran sistem yang dapat didefinisikan sebagai kedekatan nilai terukur dengan nilai benar. Sistem pengukuran yang sempurna adalah sesuatu yang ideal secara teoritis dan tidak mungkin ditemui dalam aplikasi real. Next. Faktor yang berpengaruh dalam pengukuran yaitu suhu, terus tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran, vegetasi, dan juga ketersediaan air. Kemudian flux meter panas. Next. Diberikan gambar skema tentang pengukuran sementara mengenai panas flux meter. Dapat dilihat skema flux meter pada gambar berikut ini. Next. Kemudian pH measurement atau pengukuran pH. Untuk pengukuran pH dari konsentrasi hidrogen ion CH dirumuskan dengan persamaan yaitu pH sama dengan log CH. Lanjut. Kemudian ini merupakan gambar skema pH meter. Kemudian pH seperti gambar tadi menggunakan kaca spesial dengan membran yang hanya dapat dilewati oleh hidrogen. Lalu menggunakan reversible elektroda sebagai pengantar listrik dan 1N HCl. Maka dapat itu dengan persamaan rumus seperti berikut ini. Next. Kemudian ini merupakan tabel mengenai pH meter.
Next. Ya itu tadi. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.